Halo, perkenalkan nama saya Reski Amalia, NIM 0522555551 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya untuk tugas analisis dan visualisasi data. Dan di sini sudah ada soalnya untuk tugas pertama ini. Di sini sudah dijelaskan tabelnya. Dan saya juga sudah menyiapkan di program R-nya tabel dari soal yang diperintahkan. Dan untuk soal nomor 1 ini, berdasarkan tabel yang telah disediakan, kita disuruh mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan juga standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Itu untuk soal nomor pertama. Jadi langsung saja kita ke program R-nya. Di file ini saya sudah menyiapkan tabel tugas satunya. Kita langsung import saja data setnya. Di sini saya masukkan yang semicolon dan langsung saja kita import. Setelah datanya masuk, kita langsung saja masukkan soal yang diminta. Untuk soal nomor pertama, kita disuruh mencari rata-rata kecepatan mobil. Jadi untuk min kecepatan itu kita ambil dari kolom kedua. Untuk min dari tabel tugas 1 untuk kolom yang kecepatan. Setelah kita enter, dia akan muncul di sini. Jadi rata-rata kecepatannya itu ada di 17,5. Dan untuk kecepatan jaraknya kita juga ambil dari tabel. Langsung saja untuk kolom yang ketiga, jarak. Setelah kita enter, salah tulis. Ulang. Min jaraknya kurang ininya. Min dari tabel jarak. Save. Nah, langsung muncul juga rata-rata dari jaraknya itu 42,28. Dan yang ketiga itu ada standar deviasi data jarak. Jadi standar deviasi dari jarak, kita langsung saja SD jarak itu SD dan kurang dari tabelnya langsung jarak. Langsung muncul juga. Jadi standar deviasi jaraknya itu ada 24,76. Nah, untuk soal nomor 2 di sini tertulis berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Jadi yang pertama kita akan membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Untuk plot, langsung saja kita klik plot. Untuk X-nya itu kita ambil dari kecepatan. Untuk X kita ambil kecepatan, dan untuk Y-nya dan untuk Y-nya kita ambil dari jarak. Kita bisa tulis juga di itunya, di bagannya itu untuk X dan Y-nya. Jadi di sini saya mau tulis untuk X lab-nya, kita tulis kecepatan, dan untuk Y lab-nya kita tulis jarak. Dan untuk min dari plotnya itu kita tulis scatter plot.
scatter plot kecepatan versus jarak. Ini seperti itu. Kita coba. Oke. Dan soal bagian B-nya itu kita disuruh menginterpretasikan scatter plot yang diperoleh. Jadi dari scatter plot yang kita peroleh ini, kita bisa melihat bahwa semakin tinggi kecepatan, maka semakin jauh juga jarak yang diperlukan untuk berhenti. Jadi itu interpretasi dari scatter plot yang diminta. Scatter plot kecepatan versus jarak berhentinya. Terus yang ketiga, histogram untuk data kecepatan mobil. Jadi untuk histogram untuk histogram data kecepatan, berarti dari tabel kita ambil kecepatan. Ini adalah histogram dari tabel. Sebenarnya bisa juga ditulis yang kayak tadi. Jadi judul dari histogramnya itu bisa kita setting juga. Tapi nggak apa-apa, ini aja. Jadi dari histogramnya ini bisa kita lihat bahwa rata-rata kecepatan yang digunakan oleh mobil ini yaitu kisaran 0 sampai 20. Rata-rata kecepatan yang paling sering digunakan. Dan dia menggunakan sangat sedikit kecepatan di atas 100. Oke, itu dia untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, untuk soal nomor 3, karena tidak ada kaitannya dengan tabel, jadinya kita buat file baru. Di soal nomor 3 ini, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika. Jadi untuk koefisien keragaman itu rumusnya standar deviasi per min dikali 100. Jadi kita cuma perlu min mat-nya 75 dan standar deviasinya 10. Kita langsung saja tulis min mat-nya 75, terus standar deviasi mat-nya itu berapa? 10. Terus min English-nya 70 dan standar deviasinya 8. SDM-nya 8. Dan untuk koefisien keragamannya CV mat itu standar deviasi mat per min mat kali 100 dan koefisien English-nya kali 100. Oke, ini jawaban untuk nomor 3. Sekian dan terima kasih.